Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dwiagiarti dari Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi lomba micropitching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran geografi. Sebelumnya silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Sebelumnya untuk kelas 10 IPS 1 totalnya ada 28 siswa. Apakah di sini hadir semuanya? Tidak, Bu. Ada Ali nggak masuk karena sakit. Ali, apakah hanya Ali saja? Nggih, Bu. Cuma Ali. Sudah, tidak apa-apa, kita doakan semoga Ali cepat sembuh ya. Dan untuk kalian semua harus tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini, serta tetap semangat belajarnya meski virtual ya anak-anak. Baik, Bu. Untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai penelitian geografi. Ada yang masih ingat apa itu penelitian geografi? Penelitian geografi yaitu penelitian yang memecahkan masalah seputar fenomena geografi. Ya, bagus. Penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari kebenaran atau memecahkan masalah seputar fenomena geosfer ya, fenomena geografi juga. Nah, untuk penelitian geografi sendiri ada berbagai macam. Salah satunya yaitu penelitian geografi berdasarkan tujuannya. Ada yang masih ingat juga apa saja penelitian geografi berdasarkan tujuannya? Penelitian geo berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu eksploratif, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga eksplanatif. Oke, masih ingat ya, dipelajari lagi untuk materi-materi yang telah kita bahas. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu bumi sebagai ruang kehidupan. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan fokus atau membahas pada teori pembentukan jagat raya serta tata surya. Teori terbentuknya jagat raya dan tata surya. Sebelumnya ini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran kita ya. Oke, sebelumnya jagat raya itu apa sih? Nah, jagat raya itu sendiri merupakan ruang yang meluas ke segala arah atau alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan bintang-bintang. Nah, adanya galaksi dan bintang-bintang ini juga menjadikan jagat raya itu sendiri sebagai ruang eksistensi bumi atau ruang keberadaannya bumi. Nah, di sini Ibu akan menampilkan 2 video, yaitu teori pembentukan jagat raya serta teori pembentukan tata surya. Silakan diperhatikan baik-baik. Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai terbentuknya jagat raya. Teori-teori tersebut antara lain teori mengembang dan memampat, teori keadaan tetap, dan teori ledakan besar. Teori Big Bang. Teori terbentuknya tata surya yang kedua disebut dengan teori bintang kembar. Teori selanjutnya dinamakan teori kabut nebula. Teori pasang surut gas. Teori planetesimal. Sebenarnya, masih banyak teori-teori tentang terciptanya tata surya kita. Tentunya, itu semua hanya teori saja, dan masih belum terbukti kebenarannya. Oke, sudah diperhatikan ya dari kedua video tersebut. Nah, ini ada diskusi kelompok. Silakan nanti mungkin melalui via grup WhatsApp ya, membuat kelompok. Silakan untuk berdiskusi masing-masing teori berdasarkan video yang telah kalian tonton. Oke, ya nanti akan dipresentasikan ya, kita belajar bersama-sama mengenai teori pembentukan jagat raya serta teori pembentukan tata surya. Oke, akan Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Kalau misalkan tadi ada yang kurang atau belum tahu, silakan tanya atau kalian bisa searching di internet atau juga melihat materi di buku pelajaran yang kalian punya. Oke, sudah.
Silakan untuk kelompok yang pertama, yaitu tentang teori pembentukan jagat raya. Ada kelompok yang mau maju atau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Ya, silakan. Teori pembentukan jagat raya. Yang pertama, teori mengembang dan merapat. Diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Yang kedua, teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Yang ketiga, teori ledakan besar. Terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan dan kemudian meledak. Oke, itu dia teori pembentukan jagat raya dari kelompok yang pertama. Menurut kelompok yang pertama itu ada 3 teori pembentukan jagat raya ya, berdasarkan video yang kalian tonton tadi. Yang pertama ada teori mengembang dan memapat, teori keadaan tetap, serta teori ledakan besar. Kemudian untuk yang kedua, silakan kelompok yang kedua untuk teori pembentukan tata surya. Teori pasang surut. Bumi dibentuk pada waktu sebuah bintang melintas berdekatan dan berbentuk cerutu. Yang kedua, teori ledakan besar atau Big Bang. Bumi terbentuk dari kumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Teori yang ketiga adalah teori kabut nebula. Tata surya pada mulanya awan gas atau nebula yang berputar. Yang keempat, teori planetesimal. Susunan matahari terlebih dahulu merupakan susunan kabut pilin. Yang lebih besar menarik yang lebih kecil, kemudian menjadi bola besar di tengah-tengahnya. Teori yang terakhir adalah teori bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Oke, bagus. Jadi berdasarkan video tadi dan kalian juga sudah berdiskusi, teori pembentukan tata surya itu ada 5 ya. Yang pertama, pasang surut, teori ledakan besar atau Big Bang, kemudian teori bintang kembar, teori nebula, serta teori planetesimal. Oke guys, itulah teori-teori pembentukan jagat raya serta tata surya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Nah, di sini silakan perhatikan gambar yang ada di PowerPoint. Gambar di situ adalah Tata surya, Bu. tata surya. Ada yang tahu nggak sih tata surya itu apa? Tata surya yaitu sistem di mana benda langit berputar mengelilingi benda langit lainnya pada porosnya. Ya, baik. Nah, di gambar yang ada di PowerPoint ini, apa saja sih anggota-anggota tata suryanya yang kalian lihat di gambar tersebut? Matahari. Planet, Bu. Baik, ada matahari, planet, ya banyak ya. Nah, tata surya sendiri itu memiliki beberapa anggota, antara lain matahari, planet, satelit, komet, meteorit, serta asteroid. Nah, di sini ada penugasan individu. Silakan kalian masing-masing membuat tabel karakteristik mengenai anggota tata surya, masing-masing anggota tata surya ya. Kemudian tugas yang nomor 2 adalah membuat mind mapping teori pembentukan bumi. Nah, untuk tugas yang pertama mengenai tabel karakteristik masing-masing anggota tata surya maksimal dikumpulkan besok melalui ketua kelas. Nanti ketua kelas silakan filenya dijadikan satu lalu kirim ke ibu ya. Kemudian untuk mind mappingnya maksimal itu minggu depan karena akan kita gunakan untuk membahas materi baru atau materi selanjutnya dari ini mengenai pembentukan bumi. Silakan dibuat secara individu ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silakan menjawab soal yang telah ibu berikan pada Google Form ya. Soal tersebut untuk evaluasi apakah kalian sudah memahami materi apa yang telah kita bahas. Akan ibu beri waktu sekitar 10 menit atau 7 menit cukup? Cukup, Cukup Bu. ya. Baik, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai semuanya? Oke. Apakah ada yang nilainya di bawah 70? Silakan angkat tangan.
ada beberapa ya yang di bawah 70. Oke, nggak apa-apa. Bagi yang masih di bawah 70, silakan kalian kerjakan soal tambahan yang ada di LKS halaman 21. Ada 5 soal, silakan dijawab. Maksimal dikumpulkan ke Ibu nanti sore ya. Tulis tangan jawabannya. Sebelum Ibu tutup, tadi kita telah belajar tentang apa? Teori pembentukan jagat raya dan tata surya. Oke, yang telah kita pelajari hari ini yaitu mengenai teori pembentukan jagat raya serta tata surya ya. Teori pembentukan jagat raya itu ada 3, teori mengembang dan memapat, teori keadaan tetap, serta teori ledakan besar. Sedangkan untuk teori pembentukan tata surya yang kita pelajari hari ini ada 5 ya. Ada teori pasang surut, teori Big Bang atau ledakan besar, teori kabut nebula, teori planetesimal, serta teori bintang kembar. Kemudian kita juga telah belajar mengenai tata surya, di mana tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang ada di angkasa. Anggotanya ada matahari, planet, satelit, komet, meteoroid, serta asteroid. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari materi mengenai pembentukan bumi ya. Jika ada yang kalian bingungkan, boleh bertanya sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya anak-anak, serta jangan lupa belajar dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang masih bingung, silakan bertanya di grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.